Logan adalah seorang anak laki-laki yang masih kecil, berusia 6 tahun, yang tinggal bersama ibunya yang bernama Catherine Lynn Rutan dan juga adik laki-lakinya, Justin Daggett, yang masih berusia 4 tahun. Keluarga ini tinggal di Oklahoma. Logan adalah keturunan Kaukasia yang memiliki rambut pirang dan bermata biru. Dia lahir pada tanggal 4 Oktober 1996. Pada bulan Juni 2022, ibunya mengajak serta kedua anaknya berpindah rumah dan hidup bersama seorang teman di kamar sebelah mereka bernama Melody Lennington. Catherine berstatus tanpa suami dan saat itu dia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki baru. Diketahui bahwa dia telah menikah sebanyak 5 kali, tetapi sayangnya tidak ada satupun yang langgeng. Di hadapan media, Catherine menyandang nama belakang dari salah satu suaminya, yaitu Rutan. Sebulan sebelum mereka pindah, Catherine telah menghubungi Departemen Layanan Kemanusiaan supaya mengambil kedua anaknya. Dia beralasan sedang mengalami krisis mental dan menyatakan khawatir jika dia tidak bisa menguasai diri, maka pasti akan berimbas pada menyakiti anak-anaknya, khususnya Logan. Pada bulan yang sama, departemen tersebut mengambil hak asuh atas kedua anaknya, Logan dan Justin. Tetapi sayangnya, hanya dalam beberapa hari saja, kedua anak kecil itu dikembalikan lagi kepada ibunya, entah dengan alasan apa. Catherine selalu mengatakan Logan berbahaya kepada semua orang, dan kekhawatiran terbesarnya adalah Logan akan menyakiti, bahkan membahayakan nyawa adiknya. Dia mengatakan kepada banyak orang kalau Logan pernah suatu kali membakar sesuatu barang. Dia bahkan dengan geram menyatakan dirinya terpaksa harus melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya atas Logan kalau dia ketahuan sekali lagi bermain-main dengan api. Semuanya ini dilakukannya demi melindungi Justin adiknya. Catherine kembali menghubungi Departemen Layanan Kemanusiaan untuk mengadukan kebiasaan buruk Logan yang suka membakar sesuatu. Dia meminta bantuan departemen tersebut, seolah dia sudah kelabakan menghadapi kebiasaan buruk Logan itu. Seorang pekerja departemen itu melayani Catherine dan menyatakan bersedia untuk menempatkan Logan di sebuah rumah sakit jiwa anak untuk mendapatkan serangkaian tes. Sang petugas menjelaskan bahwa layanan yang dimaksud baru akan beroperasi 4 hari ke depan. Demi mendengar jawaban ini, Catherine langsung kelimpungan dan dia bahkan marah saat mengetahui kalau Logan tidak bisa segera dimasukkan ke rumah sakit jiwa anak tersebut. Petugas yang melayani Catherine sebenarnya merasa heran dengan pernyataannya. Terlepas dari penjelasan Catherine yang mengecap anaknya itu pembunuh cilik dan pembakar rumah, sang petugas menilai Logan bersikap normal-normal saja dan bahkan tampak ramah serta santun. Tetangga sebelah Catherine, yaitu Melody, pada 22 Juni malam mengatakan terakhir kali melihat Logan adalah saat hendak menidurkan anaknya perempuan dan adiknya laki-laki. Antara pukul 3 sampai 4 pagi, Melody mendadak terbangun oleh suara teriakan melengking Logan dan disusul suara tangisannya. Tetapi karena masih lelah, Melody pun tertidur lagi. Seperti biasa, Melody bangun jam 6 pagi karena dia harus bersiap-siap hendak berangkat kerja. Saat keluar kamar, dia bertemu Catherine dan menanyakan kenapa pagi-pagi buta Logan menangis dan berteriak. Catherine hanya menjawab Logan sedang tidak enak badan, jadi dia meletakkan anak itu di ruang bawah tanah supaya tidak mengganggu. Belakangan pada hari itu, ketika Catherine ditanya pacarnya tentang keberadaan Logan, dia menjawab Logan sudah dibawa petugas Departemen Layanan Kemanusiaan dan rencananya Logan akan diserahkan kepada ayah kandungnya. Jawaban yang sama diberikan Catherine saat Melody menanyakan kabar Logan yang katanya sakit. Di tangan Catherine tampak ada memar dan dia menjelaskan itu tergencet saat Logan memberontak ketika dibawa para petugas. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah para petugas belum mengambil Logan hari itu karena sesuai jadwal penjemputan Logan baru dilaksanakan keesokan harinya. Beberapa saksi mata mengatakan betapa leganya Catherine saat Logan sudah dibawa petugas dan bagi mereka itu sangat tidak wajar. Catherine bahkan sudah membagi-bagikan pakaian dan barang-barang Logan kepada siapa saja yang mau. Justin sempat menjawab kepada tamu yang menanyakan kakaknya, Logan tidak ada lagi di rumah ini. Kakek nenek dari pihak ibu Logan melaporkan kepergian Logan sejak 7 Juli 2002
karena Catherine tidak mau mengatakan di mana anaknya berada. Catherine hanya mengatakan kepada sang kakek nenek bahwa Logan berada di fasilitas perumahan dan mereka menawarinya untuk menjaga anaknya. Tetapi tetap saja Catherine merahasiakan alamat fasilitas yang dimaksudnya. Saat polisi menanyai Catherine tentang Logan saat menindaklanjuti laporan kakeknya, dia mengatakan Logan dibawa saudara laki-lakinya bekerja. Pekerjaannya tidak menetap, jadi mereka harus bepergian dan Catherine berdalih dia tidak punya nomor teleponnya. Tetapi saat dikonfirmasi kepada pamannya itu, dia mengatakan sudah lebih dari setahun tidak bertemu dengan Logan. Pamannya ini sangat kooperatif dan dia dicoret dari daftar tersangka atas hilangnya keponakannya itu. Pihak berwenang menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada Catherine dan Melody. Di dalam rumah, tepatnya di bagian ruang bawah tanah, polisi menemukan lilin, noda darah, dan selotip yang ditempeli beberapa helai rambut pirang. Ketika darah itu diuji, terbukti positif sebagai darah Logan. Pada saat polisi menggeledah mobil Catherine, di sana ditemukan tali, pembersih saluran air, dan terpal plastik dalam jumlah sangat banyak. Penyelidik kemudian mendapat informasi kalau Catherine meminjam terpal dan sekop dari pacarnya. Catherine beralasan hendak menanam bunga liar di halaman rumahnya pada saat meminjam barang-barang itu. Tetapi kenyataannya, dia tidak pernah menanam apapun. Setelah diusut oleh polisi, ternyata Logan tidak pernah terdaftar dalam fasilitas perumahan sebagaimana yang diklaim Catherine. Dan orang yang dia klaim hendak merawat Logan juga sebenarnya tidak pernah ada. Parahnya lagi, Catherine ketahuan meminta seorang kenalan laki-laki agar dia mengklaim sebagai paman Logan dan dia sedang membawa Logan bersamanya. Pihak berwenang juga menanyai Justin dan dengan polosnya dia menceritakan pernah diajak ibunya pergi ke sebuah pedesaan. Di mobil hanya ada dia, ibunya, dan Logan. Dia menggambarkan Logan berkulit pucat dan dia sama sekali tidak bergerak selama dalam perjalanan. Dia mengatakan ibu membawa sekop dan plastik. Ketika mereka sampai di suatu tempat, ibu mengangkat Logan membawa sekop dan plastik dari mobil. Dia menyuruh Justin tidak keluar dari mobil karena ada ular. Tetapi setelah menunggu selama beberapa jam, dia melihat ibunya kembali sendirian. Saat dia bertanya di mana Logan, ibunya mengatakan dia pergi ke tempat anak nakal berada dan dia mengancam jika Justin nakal, maka dia juga akan berakhir di tempat yang sama. Pada September 2002, Catherine pindah rumah dan dia tidak pernah sekalipun menelpon polisi untuk menanyakan status anaknya yang hilang. Dia menyewa seorang pengacara dan tidak bersedia bekerja sama dalam penyelidikan. Dia juga menolak tes poligraf. Sebelum Logan menghilang, Catherine berulang kali mengatakan kepada banyak orang bahwa dia tidak menginginkan Logan dalam hidupnya dan menganggapnya sebagai penghalang. Dilaporkan bahwa dia memperlakukan Justin dengan baik, tetapi mengabaikan Logan. Pada saat trailer suami keempatnya terbakar, dia menyalahkan Logan, padahal tidak pernah ada bukti kalau Logan pelakunya. Berbagai saksi melihat Catherine memukuli Logan dengan kejam. Pada tahun 2002, dia meminta orang tuanya supaya mengambil Logan, tetapi tidak dapat melakukannya. Pada Februari 2006, Catherine didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama atas Logan. Jaksa menuduh dia menggunakan kekuatan besar yang menyebabkan luka mematikan pada putranya. Justin bersaksi dalam persidangan, demikian juga beberapa mantan pacar Catherine. Seorang petugas kebersihan juga bersaksi dia ingat pernah melihat koper biru terbungkus rapat dalam plastik dan diikat tali saat dia mengambil sampah di area rumah Catherine di hari terakhir Logan terlihat hidup. Dia mencium bau bangkai dari dalam koper dan beratnya sekitar 27 kilo. Dia mengatakan ada seorang wanita yang kebetulan melihatnya memasukkan koper biru itu ke truk sampah. Pada waktu yang hampir bersamaan, koper biru milik Melody tiba-tiba hilang. Pada Agustus 2007, Catherine dihukum karena pembunuhan. Juri berunding hanya 2 jam sebelum mencapai vonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas Catherine.